barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Mudah-mudahan syaratnya kita penuhi, ketentuannya kita laksanakan, sehingga berlakulah pinta, terkabullah doa. Amin ya rabbal alamin. Sebab seperti kata Umar, kalau saya tahu ada satu solat saya saja diterima, saya siap untuk dicabut nyawa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga tak begitu terasa. Walaupun di siang hari lapar, tetapi hari-hari cepat berlalu. Dah sampai pula seminggu atau sepekan. Ini malam ke? Malam ke? 8. Ala khilaf. Ada garis miringnya. Ada ke-9, ada ke-10. Tapi yang jelas seperti kata Allah, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung cepat. Hari-hari yang ma'dudat. Kalau disebut sesuatu itu ma'dud, artinya masih bisa dihitung, berarti cepat berlalunya. Hampir sepertiga. Tiba-tiba besok sudah takbiran kita. La ilaha illallah. Maka kasihan orang yang masih merasa berat juga. Begitu cepat berlalunya tapi terasa berat juga. Mudah-mudahan yang berat itu ringan dengan iman. Salawat dan salam kepada Nabi SAW. Beliau pernah 2 malam menjadi imam salat kaum muslimin di masa itu. Malam ketiga beliau tidak keluar karena begitu antusiasnya sahabat. Coba bayangkan, ketika Nabi salat tarawih dari lepas isya sampai tengah malam, kira-kira jam 12, berarti sekitar 2,5 jam dari sekarang, tambah lagi, kira-kira gimana kalau kita di posisi itu, salat tarawihnya dari lepas isya sampai tengah malam? Apa permintaan kita sama Nabi? Esok jen diulang je lah Rasulullah. Esok jen diulang je lah, tak ada ayat dekat kami tanya. Sah? Betul? Canda-canda iya. Nah, canda-canda iya. Tapi subhanallah, para sahabat waktu itu bukan. Ketika Nabi berhenti di tengah malam, mereka bilang, ya Rasulullah, tanggung. Tanggung. Laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Tanggung ya Rasulullah. Kenapa tidak teruskan sampai menjelang sahur? Jadi maunya dari lepas isya sampai menjelang sahur, salat malamnya. Subhanallah. Tapi Nabi SAW ingin sesuatu yang terbaik untuk kita, tapi ringan kita kerjakan, kita nikmati. Apa kata beliau? Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, imamnya ya, bukan dia sendiri. Ini bisa dimaknai ya, sampai dia sendiri selesai, imam belum. Tidak, sampai imam selesai. Artinya sama dengan imam selesainya dari awal sampai akhir, kutiba lahu qiyamul lailah.
dituliskan pahala salat sampai menjelang subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita salat sampai jam segini dihitung oleh Allah sebagai salat sampai menjelang subuh tadi. Kemudian sayangnya Nabi kepada kita, malam besoknya beliau tak keluar lagi malam ketiga. Nah, gimana tinggal sahabat? Mereka menunggu sambil ada yang iseng melancang-lancang pintu Nabi dengan batu-batu kerikil. Kalau batu godang agak letih. Jadi artinya cukup membangunkan Nabi alaihissalam supaya beliau sholat lagi dengan mereka. Tapi Nabi memang sayang sama kita, tidak keluar sampai subuh. Setelah sholat subuh, beritahukan ke sahabat, ma khafya alayya syai'un min amrikumul bariha. Tak satu pun yang kalian lakukan semalam melantiang-lantiang pintu dayan, kecuali semuanya saya tahu itu. Tapi Nabi keluar, li'anni khasyitun an tufrada alaikum wa la tutiqun. Saya takut nanti kalau saya keluar lagi dan kalian bersemangat sekali, lalu Allah wajibkan sehingga kalian tidak sanggup. Untung Nabi tak qalu saya. Kan ya? Kalau sempat diwajibkan, nih sebanyak-banyak dosa di bulan puasa. Alhamdulillah. Dari situ banyak-banyak berselawat ke Nabi ya. Ya, karena beliau membuka pintu kebaikan untuk kita, tapi pintunya pintu-pintu yang indah-indah. Pintu-pintu yang dinikmati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka rugi tidak beriman sama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan rugi kita tidak mencintainya melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, pada orang tua, pada anak dan seluruh manusia. Iman itu ternyata memang membuat segalanya indah. Ma'asyiral kiram, semuanya nikmat. Yang berat pun terasa nikmat, apalagi yang ringan. Masya Allah, tabarakallah. Oleh itu kaum muslimin muslimat, ketika Umar radhiyallahu anhu, dan kita tahu bahwa Umar mencintai Nabi alaihissalatu wassalam, bukti cintanya nampak. Kemana Nabi pergi dia ikut, dia tinggalkan kebiasaan lamanya, padahal dia jawara Mekah. Ada orang-orang disegani, tetapi setelah masuk Islam tentu dimusuhi, tetapi dia siap untuk itu. Hijrah, dia ingin untuk melawan, kata Nabi jangan, dia tidak lakukan. Jadi yang diikutinya bukan keinginannya, tetapi keinginan orang yang dicintainya. Maka pada suatu hari Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apapun, bukan siapapun saja, apapun kecuali diriku sendiri. Dah bagus tuh kan? Ya, siapapun saya cintai, engkau lebih cintai, aku cintai daripada siapapun, apapun. Tapi diri saya enggak. Umar tentu bicara tentang cinta fitrahnya. Seseorang tentu mencintai dirinya lebih dari orang lain. Tapi Nabi katakan, la ya Umar, belum. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Kau belum merasakan indah iman itu, belum merasakan lezat iman itu, belum merasakan nikmat iman itu. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Payah bagi Umar untuk merubah itu. Payah bagi kita merubah itu. Enggak kan? Kata Umar, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Ya Rasulullah, sekarang
engkau lebih ikut cinta dari segala sesuatu sampai lebih daripada diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sekaranglah baru kau merasakan nikmatnya iman itu. Makanya kita lihat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada mereka yang mengeluh dengan apapun yang ditugaskan oleh Nabi kepadanya. Perang siap, infak siap, puasa siap, haji siap, apa lagi? Berkorban siap, salat siap, apa saja. Merubah kebiasaanmu siap. Kan yang paling payah kan merubah kebiasaan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdullah bin Umar misalnya, Nabi katakan ni'ma al-fata Abdullah law lam yaqumil lail atau law la yaqumul lail min al-lail. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemuda itu Abdullah andainya dia qiyamul lail. Subhanallah, langsung otomatis sejak itu saya tak meninggalkan qiyamul lail. Berat tapi ini nikmat. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada mereka mengeluh apapun, seberat apapun. Bahkan mereka kalau bahasa awak bausi, tahu bausinya? Apa nomor? Apa nomor? Kan bausi nomor? Baca abui. Siapa yang nak melaksanakan tugas dalam peperangan selesai, dalam perjalanan pulang, kecapean mereka istirahat di sebuah lembah, siapa yang akan berjaga malam ini? Semua tunjuk tangan. Padahal capek semua ya. Awak kalau sampai macam itu saatnya melakang-melakang saja nampak dia Nabi dah kan? Dah, mereka tidak nunjuk. Tapi akhirnya Bilal yang beruntung. Tapi saking capeknya tertidur pula piketnya. Subhanallah, tertidur semuanya. Sampai-sampai Nabi alaihissalam dia yang pertama terbangun. Itu pun setelah matahari tenggelam atau terbit? Setelah terbit matahari dan disengat oleh matahari duha. Yang kedua bangun Abu Bakar, ketiga Umar. Subhanallah, Allah berikan alarm tubuh yang seperti itu. Ini orang-orang berurutan baiknya. Pertama bangun Nabi, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, dan seterusnya. Sampai dibangunnya pun terlihat keutamaan mereka. Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Tapi hikmah dari ini ada. Tahu kita bila seseorang tertidur dari sholatnya, tertidur, bukan tiduran, tertidur. Kalau tertidur kan sekali-sekali, kalau tiap hari tidak tertidur namanya itu. Nah, tertidur dari sholatnya. Kapan waktu dia sholat? Sholatlah di waktu dia terbangun. Jelas ya? Di waktu dia terbangun. Tapi waktu itu Nabi katakan, inna bihadzal wadi syaitanan atau syayatin. Di lembah ini ada banyak syaitannya. Oleh sebab itu kita beranjak sedikit baru sholat di tempat yang lain. Ma'asyil kiram. Jadi ada sunnah, ada yang lalai, ada yang tertidur, tapi tak luput daripada kebaikan. Disinilah kaum muslimin kalau bersama Nabi SAW, segala sesuatu dalam kehidupan kita lapang dan indah, semuanya ringan, tidak ada yang berat. Sahih? Ketika ada sahabat yang terluka dalam peperangan di musim dingin pula, mimpi junub pula, la haula wala quwwata illa billah. Musibah ya. Tapi begitulah Allah ingin tunjukkan pada kita ada sebab kejadian, lalu tunjukkan hukumnya. Ketika itu mereka sedang tidak bersama Nabi alaihissalatu wassalam,
lalu bertanya, bagaimana, boleh nggak saya tayamum yang seperti ini? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sah? Dia jawab, ma ara laka min rukhsah, saya tidak tahu ada rukhsah bagimu. Akhirnya mandi juga, dia mati. Nabi marah. Kenapa? Halla sa'alu izlam ya'lamu, kenapa nak nanya dulu sebelum berilmu? Jelas? Makanya jangan sembarang fatwa. Kau tidak tahu, angkat tangan, saya tidak bisa. Sebab apalagi berkaitan dengan nyawa seperti ini, makanya tidak boleh sembarangan. Apalagi orang sekarang mengerahkan pasukan untuk memerangi yang tak boleh diperangi kadang. Ma'asyiral kiram, andainya mereka bertanya, pasti ada jawabannya pada yang berilmu. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Qatalahumullah, kata Nabi alaihissalam. Mereka sudah membunuhnya, seolah-olah mereka membunuh sengaja. Apa sebab? Tidak berilmu tapi tidak bertanya, memberikan fatwa tanpa ilmu. Dapat lagi kita sunnah, jangan sembarang berbicara dalam masalah agama. So, agama ini bukan hasil musyawarah, agama ini bukan keputusan panitia, agama ini adalah wahyu yang dititahkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW. Sebab seperti kata Imam Al-Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in, siapapun yang berfatwa dalam agama seperti menandatangani surat dari Allah Ta'ala. Boleh sembarangan menandatangani surat atas nama bupati, bisa saudara? Tanpa izin beliau bisa? Atas nama wali kota, atas nama kepala desa, atas nama dan sebagainya. Ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, kenapa kita orang-orang beriman itu dalam segala keadaan tak pernah merasa sempit, tak pernah merasa galau, tak pernah merasa merasa sulit? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa Allah akan selalu bersamanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi jelaskan rahasia kenapa puasa ini ringan bagi kita. Musim iman, kenapa dia ringan? Sholat tarawih ini biasanya sholat fardu aja, jarang ke masjid. Sekarang tarawih di masjid, sholat sendiri di rumah, isya di rumah, tarawih di itu balik juga sebagian. Harusnya isya di masjid, tarawih di rumah lebih baik daripada isya di rumah, tarawih di masjid. Ada sebagian maghrib isya di rumah, apa nak saji tarawih lah saji doang nyanya, apa kok sunat jemaahnya nyanya, itu tarawih wajib. Ya kaum muslimin. Jadi kadang-kadang karena kurang ilmu kita menyia-nyiakan untung yang lebih besar gara-gara ngejar untung yang lebih kecil. Benar, man qama ramadhana iman wa ihtisaban, iya, tapi ingat qama Ramadan ini mesti punya pondasi kokoh. Man qama al-isya, man qama al-maghrib, man qama al-asr wal zuhur, karena itu yang menjadi rukunnya, pondasinya. Kalau bikin bangunan hebat setinggi apapun tapi pondasi lemah, anjlok, rusak, tidak bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW hadis riwayat Imam Muslim, Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara bila ada pada seseorang maka manis baginya iman. Manis baginya iman itu. Iman itu keyakinan, iman itu ikrar, pernyataan dengan lisan, dan mesti dibuktikan dengan amal dan perbuatan tadi. Kamu beriman pada Nabi? Iya.
siap untuk membela Nabi apapun harganya. Kamu beriman pada Nabi? Iya. Siap untuk menghidupkan ajaran Nabi berapapun harganya. Itu yang cinta. Iya kan? Kan itu yang cinta itu. Nah, itu yang iman itu. Kaum muslimin dan muslimat. Ada 3, bila ini ada pada seorang, dia rasakan indah, manis iman, nikmat iman itu. Apa itu yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah lebih dicintainya dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dari selain keduanya. Makanya ketika ditanya oleh Heraklius pada Abu Sufyan, ada enggak pengikut Muhammad itu, Abu Sufyan belum Islam ya, yang murtad dari agamanya karena benci pada agama? Kata Abu Sufyan, la, tidak ada. Bahkan mereka cenderung bertambah. Betul itu. Kalau iman sudah sampai ke relung hati, tidak bisa dicabut dengan sembarangan. Dengan apapun. Dengan apapun. Kalau sudah sampai pada martabat Allah dan Rasul lebih dicintai dari selain keduanya, apapun godaan tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Semuanya akan sirna. Cemoohan tak mempan. Ancaman tak mempan. Ma'asyiral kiram, tidak ada mereka yang murtad, karena mereka masuk dengan penuh keyakinan dan kenyamanan. Tonton ingat kisah para tukang sihir yang dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Ketika mereka tahu bahwa Musa bukan tukang sihir tapi Rasul, karena tukang sihir tahu mana yang sihir mana yang bukan sihir. Kalau Fir'aun kan nyuruh-nyuruh aja. Akhirnya mereka bertaubat. Mereka meletakkan jabatan tukang sihirnya, ya, dan pindah kepada cinta Allah dan Rasul. Fir'aun mengancam, "Aamantum bihi qabla an azana lakum?" Kalian beriman kepada sebelum saya dapat izin dari saya? Innahu lakabirukumul, itu pembesar kalian ngajar komen sihir. Lalu diancam, la uqattilannakum wa la usallibannakum fi juz'in nakhla. Kalau kalian tidak kembali, saya akan bunuh kalian dan akan salib kalian di pokok-pokok kurma. Apa jawaban mereka? Taqdi ma adda qadin, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Dan silakan kamu hukum. Kamu hanya bisa menghukum di dunia. Mereka siap dan tidak sedikit pun goyah. Kenapa? Sudah masuk halawatul iman. Tidak ada yang berat. Makanya langkah ke masjid ini sampai akhir malam terakhir bulan Ramadan tidak akan terasa berat. Apa sebab? Kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pical nak ke masjid ada kulkasnya. Tidak saya tengok sudah kau tengok agak ke masjid nak masjid. Cindu nak ke masjid. Tidak ada. Jadi panjang pendek imam terasa nikmat. Ya. Tadi saya katakan mereka ingin ditambah, bukan ingin dikurangi. Oh itu kan zaman Nabi itu, zaman kita masa ada. Subhanallah, masih ada. Ada di sebuah masjid di Basrah disebutkan dulu bahwasanya imam sekali semalam tuh sekali dalam 3 malam khatam Quran salat tarawih. Berarti semalam 10 juz. Awak tadi berapa juzan? 2 surat je kan? 6. Atur dengan Ar-Rahman. Sah? Tak ada setengah juz tu? Al-Qamar. Ada setengah juz? Tak sampai.
Itulah bala deh. Mereka enggak. Sekali 3 malam khatam. Besoknya sakit imam utama. Akhirnya imam kedua berinisiatif diringankan sedikit. Menjadi 4 malam baru khatam, 7 juz setengah. Protes jemaahnya. Protes. Apa diubah? Subhanallah. Itu kalau bukan karena nikmat kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Syekh Sa'lati menceritakan di Madinah, saya tidak ketemu orang, tapi dia tahu orang. Itu bapak tu bisa mengkhatam Quran setiap hari sekali. Dah tua. Tanpa melalaikan bertemu dengan keluarganya. Jadi di jalan, karena dia hafiz, bawa caranya. Nah yang hafiz tahu dia caranya, yang tidak hafiz macam kita pak ya caranya dah kan. Sebab suatu batal wudu. Sah? Pergi wudu lo lihat, cek Quran, hilang dah tadi tanda. Nah, ini. Tapi kalau yang hafiz nah, jalan terus, mesin jalan terus, non stop. Makanya bisa dia. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia pebisnis. Mereka dia ada kojo rusaknya, cik musaji kojo. Iya. Itulah yang namanya manajer jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Awak lah di situ ya tak jalan bisnis Allah musta'an. Kaum muslimin wa muslimat rahmati Allah SWT. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tak dicintai kecuali karena Allah, karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Nah, orang yang masih mencintai orang yang dibenci Allah tidak akan merasakan manis iman itu. Berat baginya berislam itu. Berat. Tidak akan merasakan keindahan Islam. Maka yang dikejarnya nanti tarawih bagaimana copek su? Bagaimana copek su? Sudah memecah rekor muri. Ya, tarawih tersingkat dalam sejarah keindonesiaan. Subhanallah. Itu yang dikejarnya, karena dia sholat itu berat baginya, karena di hatinya belum sampai pada martabat mencintai Allah lebih dari segalanya, kemudian mencintai orang lain yang dicintai Allah. Maka jangan heran kalau mereka juga mencintai yang musuh-musuh Allah lebih daripada mencintai orang-orang yang beriman pada Allah. Tidak akan merasakan manisnya iman itu. Apapun aturan Islam baginya adalah aturan berat. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah seseorang benci kembali ke kekufuran. Kalau benci kembali ke kekufuran, otomatis membenci. Subhanallah. Kalau benci kembali ke kekufuran, otomatis membenci sebab-sebab kekufuran. Apa sebab-sebab kekufuran? Ya orang kafir itu sendiri. Maka wajib hukumnya membenci orang yang tidak muslim. Tapi ingat, karena benci tidak harus menganiaya, sebagaimana cinta tidak harus memiliki. Kalau sempat cinta harus ini pujanggo pula tuh ya. Nah, cinta tidak mesti memiliki. Saya mencintai kaum muslimin dan muslimat, tidak mungkin saya miliki semuanya, apalagi muslimat. Tapi boleh tidak saya mencintai seorang muslimah karena Allah? Tidak boleh, Ustaz. Hah? Boleh kan? Karena imannya, Masya Allah, si fulana terkenal dengan sedekahnya. Ya Allah, saya mencintainya karenamu. Boleh enggak? Bukan melamunkan dia, salah paham boleh enggak? Mencintai lillah, mencintai muslimah lillahi ta'ala, karena imannya. Tentu saja ini cinta yang disukai Allah SWT, karena kekasihnya kita senangi. Nah, orang yang masih mencintai orang yang dibenci sama Allah, mungkin dia mendapatkan manisnya iman? Tidak. Faqidus syai'lah. Tidak mungkin. Maka benci kepada segala sesuatu yang membuat dia kembali pada kekufuran atau menyerempet kekufuran, sebagaimana bencinya dia dicampakkan dalam api neraka. Makanya kita lihat kaum muslimin dan muslimat, para nabi itu tak pernah kalut. Tadi ada disebutkan ketika Nabi Nuh alaihissalam bikin kapal di atas gunung. Apa katanya? Gilong Nuh.
bermil-mil jauhnya dari laut bikin pula kapal sampai mereka mengotorinya dengan kotoran-kotoran mereka. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, inni maghlubun fantasir. Ya Rabbi, saya tidak punya daya upaya kecuali denganmu, maka bantu saya. Nah, sejitu fatahna abwabas sama, bukan min abwabis sama, abwabas sama, seluruh pintu langit, bima'id munhamir, air, bukan air saja, air yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan, Masya Allah, dan bumi-bumi kan mengeluarkan mata air faltaqal ma'u faltaqal ma, bertemulah air di atas dengan air yang di bawah. Sekarang baru tahu mereka bahwa kapal di atas gunung itu akan berlayar. Wa amalnahum ala zati alwahin wa dusur. Ma'asyil kiram, ala dulu dia. Jadi apapun yang perintahkan Allah bagi Nuh, tidak ada yang tidak masuk akal, semuanya bisa. Sah? Ketika Ibrahim dicampakkan dalam api, datang Jibril, perlu bantu? Tidak, cukup Allah bagi saya, hasbuyallah wa ni'mal wakil. Kalau sudah Allah yang menjadi backingan kita, perlu takut lagi? Tidak, cuma liur nyusahnya kan itu masalah liur. Kalau masih tanya iya berarti ragu, belum merasakan manis. Semoga Allah SWT berikan kita semua sehingga iman itu benar-benar terasa indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.